Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah, terlihat semangatnya kalian hari ini luar biasa. Tepuk semangat. Marilah kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi nikmat untuk bisa hadir di sini untuk belajar bersama. Semuanya hadir ya, ada yang tidak masuk? Lengkap? Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Apa tuh kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu hal-hal yang nanti akan kita sepakati bersama, hal-hal baik akan kita sepakati bersama, terus kita laksanakan bersama-sama. Nah, sebelum mulai melaksanakan itu, Pak Yopi ingin mengatakan pada kalian, memberitahu kalian, pasti setiap diri kita yakin atau menyadari bahwa hal-hal yang baik itu ada yang bersifat universal atau bersifat umum. Contohnya, tidak mengganggu teman, itu baik apa buruk? Baik. Terus menjali teman, baik apa buruk? Buruk. Mengambil barang milik orang lain, baik apa buruk? Datang tepat waktu, baik apa buruk? Baik. Kalian tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nanti Pak Yopi akan membagikan kertas-kertas kecil ini. Terus kalian menuliskan hal-hal yang baik yang akan kita laksanakan di sekolah ini. Contohnya apa? Tidak mengganggu teman. Baik itu? Boleh ditulis di sini. Diberi nama nanti ya. Misalkan Dina. Jadi bisa tulis tak? Bisa. Dina, tulisannya ini tidak mengganggu teman. Nanti dikumpulkan. Nanti Pak Yogi baca. Terus misalkan Elsa, nanti tulis di sini tidak mengambil barang milik orang lain. Tulis di sini Elsa. Paham? Faro, misalnya tulis di sini Faro, tulis Faro. Di sini tulis tidak mengganggu teman. Tulis. Oleh podo karo bature, tulis sama dengan temannya, tapi ojo turunan. Kamu pikir sendiri. Nanti Pak Yogi berkeliling melihat kalian menulis. Setelah itu nanti dikumpulkan, nanti Pak Yogi baca satu-satu. Oke? Jelas ya? Ini satu kita buka. Dari Rena, Dina, Elsa, Aklan, Aira, Danu Yoranu, Danu Yorkai, Manes, Ika, Ira, Java, Baru. Apa jenengmu? Ya, sekarang coba kalian tuliskan di situ. Beri namanya kecil di atas. Atlan. Kamu yakin hal yang baik apa? Kamu tuliskan di situ. Wah, sudah berape? Sudah bagus. Satu boleh, dua boleh, tiga boleh, satu saja. Iban, tebakan rapi saat ke sekolah, kamu jalan naik gondrong. Ya, bentar. Dina harus bikin. Dina tidak langsung ya, tidak apa-apa. Sini, udah, bahasa semuanya singguannya gini. Tidak boleh apa, gitu. Terusan, contoh misalkan tidak boleh makan apa, boleh. Tulis. Tulis.
Sudah, ini. Tuh. Ini no, seberang no. Nah, apa-apa ini tak gawari ya. Ini. Nah, sini. Enak. Enak. Lain. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Sekarang semua kertas sudah kembali di tangan Pak Yogi lagi. Oh iya, tidak lagi. Nah, bacakan satu-satu ya. Mulai dari Rasya. Rasya di sini menuliskan tidak mengambil hak orang lain. Berarti orang lain itu barangnya kontone. Dia apa maksudnya? Ya, betul. Betul. Baik toh itu. Kami yakin kalau itu baik. Baik. Renanda tidak mengambil hak orang lain. Sama. Maksudnya sama toh? Tidak boleh mengambil barang orang lain. Oke. Ahlan. Ahlan di sini menuliskan tidak mengganggu teman sedang belajar. Baik atau buruk? Baik. Kami yakin itu baik. Ya, bagus. Terus Elsa tidak mengganggu teman. Baik atau buruk? Baik. Terus Iban tidak menjahili teman. Baik atau buruk? Baik. Yakin ya baik? Dina tidak merusuh. Maksud tidak merusuh mungkin orang gawe onan, orang gawe koncone ya. Ya, betul. Terus Aira tidak boleh mengejek orang lain. Ya. Baik atau buruk? Baik. Terus Alvaro tidak menjadi teman, tidak mengambil barang orang lain. Baik atau buruk? Baik. Terus Mira di sini menuliskan tidak mengganggu teman. Baik toh? Baik. Vika menuliskan tidak mengambil barang milik orang lain. Baik atau buruk? Baik. Terus Java tidak boleh mengambil hak orang lain. Betul. Jadi yang kalian tulis tadi semuanya baik dan benar, tidak ada yang salah. Kalian yakin bahwa yang ditulis di sini semuanya adalah benar. Sekarang kita buat kesepakatan dari apa yang setelah kalian tulis di sini. Yang pertama kita ambil dari tidak boleh mengambil hak orang lain. Kira-kira kata yang tepat dan kita yakin bahwa itu baik apa? Tidak boleh mengambil hak orang lain. Karena kata-kata tidak itu kata-kata yang negatif. Kita buat menjadi kata-kata yang positif, yang kata-kata yang baik. Tidak boleh mengambil hak orang lain. Kita kira kesepakatan kelasnya kita apa? Apa? Menghormati baik atau buruk? Nah, salah satu menghormati orang lain itu ya tidak mengambil barangnya, tidak mengganggunya, tidak menjahilinya dan lain sebagainya. Itu termasuk salah satu menghormati dan menghargai. Terus kita buka lagi. Tidak mengambil barang milik orang lain. Masuk sini apa tidak? Masuk. Terus tidak mengganggu teman. Masuk sini apa tidak? Masuk. Masuk tidak? Masuk. Tidak menjahili teman. Masuk situ? Masuk. Tidak boleh mengejek orang lain. Masuk situ? Masuk. Ini semuanya masuk di situ. Kabeh. Tidak menjahili teman sekelas. Tidak mengganggu teman. Tidak mengganggu teman sedang belajar. Nah, tidak mengganggu teman sedang belajar itu salah satunya apa? Menjaga apa? Menjaga apa? Menjaga apa?
Jaga kerukunan betul. Terus apa lagi? Apa? Yang tahu? Apa nah? Dengan tadi tidak membela orang lain. Kita tambahkan ya. Kira-kira kalian kalau datang ke sekolah, kita tekankan kedisiplinan di sini. Kira-kira kalian kalau datang ke sekolah pukul berapa? Setengah 7. Berarti kira-kira kesepakatan kita apa yang akan kita tulis di sini? Nah, kan kalau dulu ada yang namanya peraturan itu mengikat dan harus kita lakukan secara terpaksa, gitu. Nah, kalau yang dilakukan kita mendapatkan hukuman, tapi sekarang tidak boleh hukum, ya. Kira-kira yang kami yakini agar kalian bisa disiplin apa? Datang. Nah. Lagi kira-kira ini tadi yang tidak mengganggu teman belajar tadi. Kira-kira kalau kita tambahkan di sini semangat apa? Kalian yakin ini baik semangat belajar? Apa? Semangat belajar baik berubah apa? Baik berubah apa? Terus kira-kira kelas ini yang belum belajar membaca siapa? Kanan. Siapa? Belum membaca loh? Kita buat kesempatan kelas lagi untuk itu, membudayakan membaca. Jadi sering-sering kalian membaca, belajar kali motor. Terus lagi, kira-kira kalian kalau pinjam buku, milik buku, ambil buku mungkin buku yang ada di sini, yang ada di almari, kira-kira segera yang sebaiknya dikembalikan atau dibiarkan begitu saja? Dikembalikan. Kira-kira. Kalau begitu, kalau mengembalikan barang pada tempatnya itu kira-kira apa? Bertanggung jawab. Ini banyak bertanggung jawab ini. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu tidak hanya sekedar mengembalikan buku, tapi menjaga kebersihan kelas juga tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kalian yang ada di kelas ini. Secara sadar kalian yakin itu semua baik? Baik. Oke, sekarang kita lihat kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas yang pertama, menghormati orang lain itu baik? Yakin? Harus dilaksanakan? Harus. Datang tepat waktu itu baik? Baik. Harus dilaksanakan? Harus. Yakin? Yakin. Semangat belajar baik atau buruk? Baik. Harus dilaksanakan? Harus. Oke. Membudayakan belajar baik atau buruk? Baik. Harus dilaksanakan? Harus. Terus bertanggung jawab baik atau buruk? Baik. Harus dilaksanakan? Harus. Yakin? Yakin. Oke. Berarti mulai saat ini kesepakatan kelas ini kita laksanakan bersama-sama dengan penuh tanggung jawab. Oke? Oke. Nanti kalau ini sudah jadi, untuk saat ini kesepakatan kelas sudah jadi, kita selesaikan terlebih dahulu. Terus mulai saat ini yang harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Begitu untuk kesepakatan hari ini. Terima kasih kalian sudah berpartisipasi dengan baik untuk mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan di sekolah kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Ibu Indah Widakri selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Macar, yang saya hormati rekan guru SDN 1 Macar yang berbahagia. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur mana kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini, siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan baik tanpa ada suatu kekurangan. Mohon izin waktunya sebentar untuk Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya menyampaikan aksi nyata mengambil 1.4 yaitu budaya positif. Hal ini saya lakukan untuk memenuhi tugas yang mana telah saya pelajari di modus 1.4 ini. Untuk perkenalan, semua sudah kenal, saya Yogi Harmito, salah guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Mari kita simak bersama untuk pertanyaan di depan. Di situ ada pertanyaan memantik, setuju atau tidak setuju, kita jawab bersama-sama. Nomor 1 adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju. Tergantung juga dari cara pandangnya. Betul. Hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tergantung dari mana kita memandang. Kalau hukuman itu diterapkan pada saat pembelajaran pada saat ini mungkin kurang tepat untuk hukuman itu. Tapi kalau diterapkan pada saat pembelajaran zaman dulu itu tepat. Ini saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Eva atas pendapatnya. Nanti kita jawab bersama-sama di belakang. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau bersihkan dalam sekolah dapat meningkatkan disiplinannya. Setuju, Bu Enda? Setuju, alasannya apa? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, mungkin bisa membuat jerah. Terima kasih Bu Enda untuk pendapatnya. Mungkin ada berapa lain dari Pak Anak, Bu Anak, Bapak Pak Aris. Lanjut saja. Yang ketiga, mendukung harga dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju, Pak. Penghargaan itu seperti kita memberikan nilai yang tinggi, kita memberikan apresiasi seperti itu. Kira-kira setuju atau tidak? Tidak setuju. Alasannya apa Bu Eva? Sebenarnya bagus yang namanya penghargaan dan diberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Memang benar motivasinya meningkat, tapi dengan adanya hal-hal seperti itu maka akan membuat anak cenderung menjadi ketergantungan. Kalau dia tidak diberi penghargaan, kalau dia tidak diberikan hadiah atau apapun itu, nanti dia tidak dapat motivasi. Jadi motivasi yang baik itu adalah motivasi dari dirinya sendiri. Saya kira seperti itu. Terima kasih Bu Eva, pendapat yang sangat baik sekali. Kita bahas dari awal. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hal ini bisa dikatakan benar, bisa dikatakan tidak. Kenapa benar? Ya memang hukuman itu dapat mendisiplinkan, tapi disiplinnya itu pasti tidak dari dalam diri anak itu sendiri, tapi berasal dari unsur ekstrinsik, bukan dari intrinsik atau dalam dirinya sendiri. Ini kalau saat ini untuk diterapkan sudah tidak relevan lagi. Untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau bersihkan dalam sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pernyataan ini tidak salah, saya tidak menyatakan ini salah, tapi ini tidak akan memancing disiplin anak yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini juga tidak salah, seperti yang dikatakan Bu Eva tadi, dikatakan salah ini ya tidak salah, dikatakan benar ini tidak 100% benar. Karena biasanya kalau hanya dengan penghargaan, dengan meningkatkan motivasi ini, biasanya anak itu jika dia hanya akan mengharapkan suatu imbalan tertentu dari Bapak Ibu guru semua, maka untuk saat ini masih bisa digunakan, tapi masih kurang baik untuk membangun karakter anak yang menyadari bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan berdasarkan dari dalam dirinya sendiri, keyakinannya sendiri.
Konsep utama budaya positif yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan universal itu adalah kebajikan universal. Kebajikan universal itu hal-hal segala sesuatu yang baik, yang diyakini bersama-sama. Contohnya, datang ke sekolah tepat waktu. Semua pasti yakin bahwa hal semacam itu adalah baik. Tidak ada yang menyangkal bahwa datang ke sekolah tepat waktu itu hal yang tidak baik. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini intinya tadi dari pertanyaan kemarin di depan, nanti kita akan menuju ke sini. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mungkin ada gambaran dari Bapak Ibu semua tentang keyakinan kelas itu hal-hal yang diyakini oleh anak-anak dan kita bahwa itu benar dan harus dilakukan secara sadar. Kebutuhan dasar manusia, restitusi yaitu 5 porsi kontrol, restitusi yaitu segitiga restitusi. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilustrasi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini guru itu bukan pengontrol. Di dalam teori Ki Hajar Dewantara, guru itu sebagai penuntut. Jika guru itu mengontrol, maka apa segala sesuatu yang dilakukan oleh anak itu tidak bisa dikatakan benar. Pasti di mata kita, kalau kita sebagai posisi mengontrol, segala sesuatu yang dilaksanakan anak pasti salah. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini biasanya dilakukan dengan cara mengkritik. Segala tingkah laku anak dilakukan dikritik, dan si pengkritik biasanya guru pelaksananya itu merasa bahwa hal semacam itu bisa menguatkan karakter anak. Tapi ternyata hal semacam itu malah dapat merusak mental anak. Yang selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini belum tentu. Nanti kita baca dulu lagi. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini biasanya yang masih dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di dunia pendidikan adalah ini. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal sudah jelas dalam filosofis Ki Hajar Dewantara, setiap anak itu memiliki garis sama-sama yang mana itu adalah bakat dan minatnya masing-masing yang berbeda-beda, yang unik. Dan tugas kita bukan memaksa, tapi tugas kita adalah menuntut untuk menebalkan garis-garis sesuai dengan minat bakat mereka. Perubahan paradigma, stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya memiliki kontrol? Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab. Siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol pada diri anak? Mungkin ada pendapatnya, Bu Eva? Siapa? Ya, betul sekali. Jadi yang memiliki kontrol pada mereka itu adalah dirinya sendiri. Maka dari itu, segala sesuatu yang akan dilakukan itu sebenarnya tumbuh dari dalam hati dan pikiran mereka sendiri. Mereka sadar, mereka tahu bahwa hal ini adalah hal yang baik. Ini di dalam tabel ini, stimulus respon teori kontrol pilihan. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kita memasukkan testimoni, ini pun barang-barang dan sebagainya. Sedangkan teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi segala sesuatu apa yang dilakukan oleh anak-anak itu pasti ada tujuannya. Mungkin dia sudah mencari identitas diri mereka, ingin menunjukkan bahwa mereka itu bisa, ingin menunjukkan eksistensi mereka dan lain sebagainya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi ini adalah hal yang sangat penting sekali dalam melaksanakan suatu tugas di sekolah, utamanya untuk memajukan sekolah. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang, tidak ada kata kalah. Kalah itu hanya kemenangan yang tertunda. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi belajar kontrol diri ini sulit, tidak mudah seperti teori yang tapi kita akan mencoba menuntun anak-anak agar nanti bisa mengontrol diri mereka sendiri dan tidak membahayakan diri mereka sendiri dan juga tidak membahayakan diri lingkungan sekitar. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dengan profil pelajar Pancasila. Untuk kurikulum merdeka kelas 1 dan kelas 4 pasti sudah hafal. Untuk wali kelasnya, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan tunggal, bergotong royong, dan kreatif. Ini wajib kita tanamkan kepada anak-anak kita. Teori motivasi ini tadi di awal-awal kita sudah membahas tentang motivasi. Ini ada teori motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi motivasi eksternal itu anak melakukan segala sesuatu, mematuhi peraturan dan sebagainya itu karena dia takut. Dia bukan yakin, ini benar loh, ini salah, tidak. Tapi dia takut, saya kalau tidak melakukan ini pasti saya dihukum. Itu adalah motivasi eksternal. Jadi dorongannya untuk melakukan baik itu bukan dari diri mereka, kesadaran mereka sendiri, tapi dari unsur eksternal atau dari luar. Motivasi eksternal lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa saja yang dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini juga internal, eksternal, yaitu mereka atau anak itu akan senantiasa merasa kalau saya melakukan ini, maka saya mendapatkan imbalan dari Bu Iwa, dari Bu Ida, dari Pak Anies, dari Bu Ana. Maka anak-anak ini melakukan segala sesuatu itu hanya berharap pada imbalan. Pada saat mungkin Bu Ana tidak memberikan imbalan atau tidak memberikan kata-kata motivasi yang baik, anak akan merasa kecewa dan besok anak itu tidak akan melakukan hal yang baik itu lagi. Yang ketiga adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif. Jadi motivasi internal, tujuan dan disiplin positif. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi mereka sadar, jika saya melakukan ini, itu adalah hal yang tidak baik, hal yang tidak benar. Saya akan belajar biar dapat dan biar menjadi anak yang baik itu memang dari dalam diri mereka, bukan karena dorongan atau mereka mengharapkan imbalan dari bapak ibu guru. Hukuman dan penghargaan. Dukung oleh penghargaan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi anak kalau masih mengharapkan penghargaan ini, dia akan ketergantungan seperti yang saya bicarakan di awal tadi. Mereka tidak akan melakukan sesuatu tanpa adanya penghargaan atau imbalan dari pihak tertentu, utama kalau di sekolah dari bapak ibu guru. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan mendukung, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Maksud yang berubah di sini adalah, maka jika orang anak itu tidak mendapatkan penghargaan atau imbalan dari seorang guru, dia akan hubungan dengan guru, aduh, Bu anakku sudah tidak mulai cinta dengan saya, Bu Ida sudah tidak menyukai saya, karena biasanya beliau itu memberikan penghargaan seperti ini, memberikan kata-kata manis seperti ini, tapi saat ini kok tidak, dan selain sebagainya. Masih didukung oleh penghargaan menurunkan kualitas. Jadi kualitas dari kreativitas anak itu akan menurun karena mereka termotivasi itu dari hal-hal semacam penghargaan itu, tidak dari diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa mengeksplor dirinya sendiri secara bebas. Nah ini penghargaan mematikan kreativitas. Betul, biasanya anak-anak yang melakukan segala sesuatu karena dorongan dari eksternal, dari penghargaan, itu seperti yang saya katakan tadi, tidak bisa mengeksplor atau tidak bisa mengeluarkan bakat atau potensi mereka sendiri. Penghargaan mengurangi motivasi intensif, sudah jelas. Penghargaan itu pasti mengurangi motivasi dari dalam diri mereka sendiri, karena mereka hanya mengharapkan suatu imbalan.
Perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi saat mereka melakukan kesalahan, anak-anak melakukan kesalahan, itu yang hal yang mereka rasa tidak menyenangkan itu pasti akan terjadi. Contohnya, si Danu menumpahkan air di meja. Jika diberikan hukuman maka Danu disuruh lari keliling lapangan 10 kali misalnya. Itu pasti hal yang tidak menyenangkan. Memang tujuannya agar besok tidak diulangi lagi, tapi hal semacam itu tidak benar. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi misalkan Danu menumpahkan air di meja, maka konsekuensinya Danu adalah membersihkan air yang tumpah di meja. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, anak akan menjadi pendendam. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Hukuman, paksaan, kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan, mereka menanggapi apa yang mereka melakukan kesalahan itu. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman itu biasanya, kalau anak-anak melakukan kesalahan karena takut dihukum, maka mereka tidak berkata jujur. Biasanya bukan saya tidak melakukan hal itu dan lain sebagainya. Tapi kalau dari konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau konsekuensi ini biasanya dia ada peraturan dan dia mematuhinya, itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai dari hukuman tadi. Biasanya anak akan merasa marah, bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai jika dihukum. Sedangkan dengan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara waktu. Nah, setelah dihasilkan adalah dikucilkan oleh teman-temannya dan lain sebagainya. Ya, ini adalah hal yang pertanyaan. Ada pertanyaan, ada pernyataan. Di situ mencatatkan 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini nanti hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tentunya adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jika lari mengelilingi lapangan basket saat jam olahraga, itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, karena lari itu merupakan salah satu mata pelajaran dalam mata pelajaran olahraga. Murid diminta untuk pusing 5 gelas sekali karena tidak menggunakan masuk ke sekolah. Hukuman, sudah jelas. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi, karena sesuai dengan mata pelajaran. Di sini ada tabel, ada yang namanya identitas gagal, identitas sukses. Yang di sini adalah kolom untuk hukuman, di sini adalah konsekuensi, nah di sini adalah restitusi. Hukuman itu biasa sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, seperti yang saya katakan tadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang terjadi, kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi anak bebas memilih apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi saat anak melakukan kesalahan, itu kalau dalam praktek restitusi itu dikuatkan, bukan disalahkan atau diredam, diyakinkan dan dikuatkan. Korban mendapatkan keadilan kalau hukuman, murid atau anak dibuat tidak nyaman, murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek,
masalah terpecahkan, restitusi. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak lanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Tujuannya tadi untuk menumbuhkan kesadaran dari intrinsik dari dalam diri mereka. Peraturan adalah titik. Kamu harus, kalau peraturan itu bunyinya seperti itu. Kamu harus A, B, C dan selanjutnya. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Makulah kamu melakukannya. Terima kasih. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Jadi kita sebagai guru menanyakan apa yang diyakini. Maksudnya diyakini baik. Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kita itu memberikan pilihan pada mereka. Jadi kita mendorong anak untuk kreatif, untuk mencarikan solusi dari permasalahan dan kesalahan itu sendiri. Murid atau anak membenci peraturan, murid atau anak menghormati peraturan, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Negatif. Untuk posisinya, hukuman adalah negatif, konsekuensi netral, restitusi adalah positif. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, iya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat oleh guru dan murid. Jadi yang membuat ini bukan guru. Kalau guru yang buat guru itu namanya peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas ini yang membuat adalah guru dan murid. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Budaya positif, ini ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, menjadi lingkungan yang positif, menjadi budaya positif. Yang namanya budaya itu merupakan segala sesuatu yang sudah dilakukan menjadi kebiasaan, mendarah daging, sudah menjadi kebiasaan mereka. Jadi dari peraturan kelas itu kita buat sekarang menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas menjadi sebuah lingkungan yang positif. Setelah menjadi lingkungan yang positif, maka akan menjadi budaya yang positif. Jadi kebiasaan yang tidak akan ditinggalkan. Itu harapan kita agar anak nanti ke depannya sudah mendarah daging, sudah biasa. Karena hal ini salah, hal ini benar, mereka sadar dengan dirinya sendiri. Ini ada tabel, di sini ada peraturan. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Untuk kata-kata keyakinan kelasnya bagaimana kita lihat? Tanggung jawab dan disiplin. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, kembalikan buku pada tempatnya. Tapi kalau menggunakan keyakinan kelas, tanggung jawab dan disiplin. Maksudnya tanggung jawab itu kalau kita mengambil, ya kalau selesai ya kita kembalikan. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas bunyinya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas, menghormati orang lain dan berkomitmen untuk selalu hadir tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau di SD kalau tidak ada. Kesehatan dan keselamatan. Kalau ini mungkin untuk jenjang SMK, SMP, SMK ini sudah harus dimulai ditanyakan. Kesehatan dan keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain, bersabar. Menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan masuk di poin sini. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Kebutuhan dasar manusia. Lanjut, kita adalah manusia itu memiliki kebutuhan dasar, yaitu untuk bertahan hidup kita butuhkan rasa kasih sayang dan diterima. Dari mana? Dari setiap pihak. Penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi ini 5 ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, bertahan hidup,
kebebasan, dan kesenangan. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu ada motivasinya berupa guru berbuat, guru berkata. Hasilnya untuk penghukum biasanya menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat rasa bersalah biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya begini. Ibu kecewa, bapak kecewa dengan kalian karena tidak melakukan hal ini. Jadi pembuat rasa bersalah. Kalau identitas berhasil atau sukses, teman sebagai teman, guru sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, menghitung dan mengukur. Kalau dari posisi identitas sukses, posisi kontrol diri manajer, kita sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Biasanya pertanyaan-pertanyaan ini dilaksanakan untuk menggali seberapa jauh anak-anak itu bisa tahu tentang kesalahan mereka, tentang keyakinan mereka bahwa hal ini benar dan salah, dan lain sebagainya. Segitiga restitusi ini hanya 2 kalimat, tapi praktek dan teorinya sangat banyak. Memang kalimatnya hanya 2 kata, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada seperti ini, ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Dari validasi kebutuhan, contohnya seperti ini, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Contohnya, jika ada anak datang ke sekolah pada hari Senin, mereka tidak mengenakan atribut upacara secara lengkap, topi, dasi, dan sebagainya. Kalau kita sebagai penghukum, maka kamu berdiri di depan, kamu menyendiri, jangan dekat dengan kamu, karena kamu tidak pakai topi. Tapi kalau kita sebagai posisi manajer dengan menggunakan segitiga ini, kita akan bertanya, kamu tentunya punya alasan mengapa hari ini kamu tidak menggunakan dasi, topi, dan lain sebagainya. Terus ada menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati ini kita mengingatkan kembali apa saja kesepakatan kelas, keyakinan kesepakatan sekolah, keyakinan kelas yang telah disepakati pada anak. Biasanya kamu masih ingat kan apa yang kita sepakati bersama-sama kemarin? Masih Pak, hari Senin menggunakan atribut secara lengkap dan lain sebagainya. Terus kita juga menanyakan kamu ingin menjadi seperti apa? Pasti mereka menjawab ingin menjadi anak yang disiplin, yang baik dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir posisi bawah adalah menstabilkan identitas. Kita bisa menanyakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita jangan menyalahkan mereka. Kita ngomong pada mereka sudah. Kita setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kamu tidak sendiri. Kita bisa menyatakan begitu. Jadi kita tidak berusaha tidak menyalahkan mereka. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini dan seterusnya. Jadi tinggal satu slide ini akan selesai. Saya akan sedikit pelan-pelan di sini. Jadi menstabilkan identitas ini untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita menstabilkan identitas tadi. Itu bisa kita lakukan dengan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini dan seterusnya. Terus kita validasi kebutuhan mereka. Membantu murid mengenali basis atau ring kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan ini. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima? Kita bisa berkata, seperti contoh ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi kita tidak menyalahkan apa yang mereka lakukan, tapi kita berusaha untuk menguatkan mereka bahwa ya memang itu salah, tapi kita tidak berusaha untuk menyalahkan mereka. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu dan lain sebagainya. Nanti materinya akan saya bagikan untuk dipelajari di rumah. Meyakinkan, menanyakan keyakinan. Di sini guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita
nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi dari praktek segitiga restitusi tadi, ini tujuannya kita bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman, tapi kita sebagai manajer praktek dari segitiga restitusi. Mungkin itu materi yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Nanti jika ada hal yang kurang jelas, kita diskusikan bersama-sama di lain waktu. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Marlina, guru SD Negeri 1 Ngancar, Kecamatan Giriwoyo. Dari hasil presentasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Wonogiri yang sudah saya alami kemarin, yaitu yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru SD Negeri 1 Ngancar, alhamdulillah membawa dampak yang positif, memberikan hasil yang luar biasa, memberikan pengalaman baru. Semoga saja dengan adanya presentasi kemarin itu menjadikan Bapak Ibu guru SD Negeri 1 Ngancar menjadi lebih maju, menambah pengetahuan, menambah kompetensi, menjadi guru yang luar biasa dan memberikan ilmu baru yang nanti akan kita implementasikan di kelas maupun di sekolah. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu guru CGP Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.